Ini adalah rumah joglo yang merupakan rumah asli yang ada, bentuk rumah asli yang ada di Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Ini bentuknya aja unik karena ini belum tersentuh bangunan, ini udah asli, rumah asli banget ini di sini. Jadi memang jadul banget rumahnya, tapi unik dan kalau menurut saya sih indah karena jarang-jarang juga kita temuin rumah yang asli seperti ini. Jadi ini di Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah, Pak Ahmad Badarudin, ini Pak Kepala Desa Puspo, dan Pak Ngadimin, Sesepuh Desa Puspo dan juga perangkat Desa Puspo, dan ini Pak Kodrat. Pak Kodrat adalah pemilik rumah joglo, rumah asli yang ada di Desa Puspo ini. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Mediasi Channel. Pak Lurah, jadi ini kan asli nih Pak ya, unik banget Pak ya, ini masih mempertahankan tradisi atau budaya di Puspo ini Pak ya. Iya. Meskipun betul. ini nggak banyak Pak ya rumah kayak gini Pak ya. Termasuk yang satu-satunya rumah yang masih utuh dengan keadaan seperti ini, tapi benar-benar ini masih jati kuno. Jati kuno. Nangka. Nangka Pak ya, sebagian nangka ada jati. Pak Kodrat, jadi ini rumah kira-kira berapa tahun sudah Pak usianya Pak? Ini kira-kira ya ratusan lah mungkin lah. Sudah ratusan tahun? Nah, ya. Ratusan tahun. Apa? Itu anak yang pertama itu ada itu sudah kondar. Itu kurang lebih sudah ada 80 tahun. 90 umurnya itu. 90. Iya, sekarang nih dia masih hidup nih. Masih hidup. Iya. Dan lagi masih dahulu ini daripada lebih dulu rumah ini daripada Pak anak pertama. Anak yang pertama. Jadi diyakini rumah ini usianya sudah ratusan tahun. Iya. Keren banget, ini kan jadul banget nih. Ayo traveler atau yang hobi barang-barang antik, barang-barang kuno, barang-barang unik, datang ke sini. Ini ada di Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Jadi kita gambarkan nih Desa Puspo ini jaraknya gini nih. Kalau dari Purworejo ya, Purworejo mengarah ke Seren, Seren menuju ke arah Winong. Winong itu pas perempatan MTS Winong, belok ke kanan ya kalau dari Purworejo, tapi kalau dari Kemiri belok ke kiri. Jadi dari Winong, Sutoragan, Jatiwangsan, Girimulyo, dan langsung masuk ke Puspo. Jadi jaraknya, waktu tempuhnya kalau dari Purworejo ke Winong itu sekitar 20 menit, dari Winong ke Puspo ini sekitar 10 menit. Jadi dari Purworejo ke Puspo, ini Puspo Wetan Pak ya berarti? Puspo Wetan, itu ya. jaraknya bisa, jarak tempuhnya bisa sekitar 30 menit ya Pak ya? Kurang lebih. Mas. Kurang lebih 30, jadi dekat sekali. Dan jalannya ini walaupun Puspo, kalau Puspo Kulon itu agak tinggi, memang agak nanjak Pak ya. Kalau di Puspo Wetan ini lurus saja jalannya, udah sangat halus. Tidak ada jeglongan tuh, tari basahnya nggak ada tadi. Lurus dan halus dan sangat enak. Jadi bisa roda 2 dan roda 4. Pak, jadi mata pencaharian umumnya atau rata-rata di Desa Puspo ini apa nih Pak? Untuk mata pencarian di Desa Puspo itu mayoritas masih petani Mas. Petani. Petani apa aja Pak? Ini bapaknya ini Pak petani kelapa Pak. Petani kelapa. Jadi dalam satu sekali panen itu nyampe ribuan kelapanya. Jadi emang benar-benar dia termasuk untuk aset turun temurun dari orang tua. Dan juga ada penambahan, sudah beli lagi karena banyak pendapatan sebenarnya, cuman karena orangnya sederhana, jadi nggak kelihatan. Itu seperti itu. Pak. Nah, itu asli bener-bener orang di kampung seperti itu. Padahal banyak dulu. Simpanannya, tabungannya banyak nih Pak Kodratnya, etok-etok aja nih. Alhamdulillah untuk ke wilayah Puspo Wetan, terutama ke rumah yang antik ini sebenarnya ada 2 jalan. Kalau dari Purworejo bisa lewat Gebang, nanti Gebang terus lewat ke Melaran, Keragilan, Ngaglik, itu ada jalan tembus, ada jembatan baru juga, juga asri kalau buat selfie, sepeda antik, banyak sekali sudah goes ke lewat Winong, nanti ke Puspo lewat
Ngaglik, Melaran, itu juga sudah banyak, tapi belum nyampe ke yang paling pojok sini. Karena rumah Pak Kodrat termasuk di Puspawetan yang paling pojok dekat Pak Kadus. Tapi nggak jauh dari jembatan itu ke sini 5 menit kok cuma. Ya kurang 5 lebih 1,5 kilo, tapi karena jalannya halus ya 5 menit lah. Jadi kalau lewat jembatan Puspo itu yang baru, yang halus, yang lebar itu, jangan lupa selfie juga di rumah Pak Kodrat sini. Nah, di samping Bapak belum pernah lewat jembatan yang baru itu. Iya Pak. di samping itu Pak, Udah. di belakang rumah Pak Kodrat itu nanti ada jalan ke kali Pak. Oh, kalinya itu bagus sekali buat selfie-selfie di sana. Oh iya. Jadi iya. ada tebing-tebingan, ada jembatan alas kalau di sini, jadi ladang masyarakat itu pakai jembatannya masih alami gitu loh. Pak itu jadi sorry Pak, 1.000 dalam sekali panen itu kelapa 1.000 Pak ya? Kurang lebih lah. Itu berapa sebulan berapa kali Pak? Sebulan sekali, 2 bulan sekali nih. 2 bulan sekali. Satu kelapa berapa Pak harganya Pak? Kan 3.000 ribuan loh. 3.000. Iya. 3.000 kali 1.000 udah. lumayan. Luar biasa nih di Puspo ini mohon maaf nih, ya. desa banget ini loh. Desa, ya Desa, benar. mohon maaf bisa dikatakan desa Kluthuk juga ini karena ujungnya juga Pak ya, Iya. ujung Purworejo ini. Iya, perbatasan sama Leter ini. Paling ujung nih. Pak, Wilayah Bruno itu yang paling ujung sini ya. Pak selain kelapa kan ada durian pasti ya Pak dia di sini Pak ya. Ada butir 2 butir misalnya lagi pas buah tadi. Heeh. Nah, ini berapa musim udah buah? Oh iya, ini tadi yang saya bilang bahwa ada Puspo ini daerahnya memang kepental, terpencil dari Kecamatan Bruno ya. Jadi untuk ke Kecamatan Bruno tadi saya bilang harus lewat 2 kecamatan, lewat kecamatan wilayah Kecamatan Kemiri dan wilayah Kecamatan Kutoarjo Pak ya. Iya. Ini jarak dari Desa Puspo ini ke Kecamatan Bruno berapa kilo Pak? Kurang lebih 40-an kilo, Mas. 40 kilo. Iya. Berapa? Karena dari Bruno ke Karangdur aja udah 19 kilo. 19 kilo. Ke Karangdur sini ya lebih lah 19 kilo. Bisa ditempuh 1 jam nyampe dari sini ke kecamatan? Karena sekarang jalannya halus ke Kecamatan Bruno, insya Allah bisa. Bisa. Kalau kita cerita dulu Mas, kalau pengantin berangkat jam 8 pagi, pulangnya jam 3, jam 4 sore. Oh iya, nikahnya juga pakai mobil. di kantor kecamatan Pak Iya, ya? di KUA dulu ya. Jadi berapa jam tuh dulu? Dulu bisa 4-5 jam. 4-5 jam. Jadi Pak Lurah ini juga rumahnya di Puspawetan. Betul. Jadi kalau ke kantor desa atau balai desa itu jaraknya 13 kilo Pak ya? Kurang lebih 13 kilo. Halus jalannya tapi nanjak. Itu berapa menit Pak kalau ke kantor? Ya setengah jam lah. Setengah jam setiap hari ngelewatin wilayah Kecamatan Kemiri lagi. Kemiri ya, Padahal betul. satu desa loh. Satu desa. Satu desa ke kantornya sendiri tapi melewati desa lain dan wilayah kecamatan lain. Pak, ya. Pak, jadi pertanian tadi Pak selain kelapa, durian, itu apa lagi Pak? Ya, untuk wilayah Puspawetan itu sekarang ada sebagian masyarakat yang mengembangkan porang itu loh Mas, yang lagi booming sekarang. Orang lagi booming. Ya, jadi banyak sekali masyarakat yang mengembangkan porang itu, menanam porang dan juga durian stek. Durian stek. Iya, karena kalau durian lokal udah tempatnya lah. Kalau pas musim panen raya murah di sini. Paling 15.000, 10.000, tapi kalau sekarang ya rata-rata 25-30. Gitu. Iya. Jadi sekali lagi nih, jadi kalau Desa Puspo ini Puspawetan kebetulan. Jadi ini rumahnya Pak non siapa sih Pak? Kodrat. Pak Kodrat. Ini sampingnya ini kali Jali. Kali Jali. Ini kali besar sekali, indah sekali kalinya. Dan setelah Kali Jali ini memang berbatasan, ini Desa Ngaglik Pak ya? Iya, betul. Desa Ngaglik, Kecamatan Gebang, sama-sama Kabupaten Purworejo. Jadi himpitan aja Tonggo Desa tapi beda kecamatan. Jadi bisa dibilang ini ya Pak ya. Ini Puspo, Kecamatan Bruno, sana Kecamatan Gebang dan Kecamatan Kemiri. Betul. Kalau sebelah sana nih Pak? Masih wilayah Kecamatan Bruno. Perbatasan wilayah Wonosobo. Somoleter. Iya, Somoleter, Blimbing, Tegalsari, Wonosobo. Tepel. Iya. Di Desa Puspo ini ada 3 dusun Pak ya? 4. 4 dusun ya? 4 RW, 5 kadus. 5 kadus. Ya. Itu misalnya logat bicaranya dan
apa ya, beda semua Pak ya? Ya, beda-beda Mas. Kok bisa tuh Pak? Kalau yang daerah wilayah Kulon, Puspo, itu hampir mirip dengan wilayah Kebumenan, Kecamatan Ngapak, bahasa A. Kalau untuk yang khusus Puspo Wetan itu masih O. Kayak Purworejo lah. Winong lah. Ya, Winong. Sutaragan karena interaksinya tiap harinya itu sama wilayah Kemiri sama wilayah Gebang. Jadi dekat dengan kecamatan, ke kabupaten Mas. Jadi kalau yang Wetan ini kalau nah, yang Kulon iya. Itu tapi kita tetap sama. Sama-sama Kita ini. selalu menjalin kerukunan. Iya, cuma ini kan cuma hanya logat. Ya. Justru inilah kekayaan Desa Puspo Pak ya. Oh iya Pak, ini Pak. Jadi kalau sekolahan ada berapa nih Pak Puspo Pak dengan wilayah yang begini luas nih Pak? Sekolah kalau SD negeri ada 3. Ada 3 SD negeri. MI-nya 1. Sekarang udah ada MI dan juga SMA. Tapi kalau SMA Sudirman nginduk ke Bruno gitu loh Mas. Iya. Keren kan? Jadi di Desa Puspo ini ada 3 SD negeri dan 1 MI. Dan 1 SMA ya Pak ya? Iya, MI sama SMA. Ya. Nah, tapi ini Pak, fasilitas kesehatan misalnya Pak ya, memang ya ini memang kondisi alam Pak ya, kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Kondisi alam, jadi puskesmas itu, kalau puskesmas itu kan tingkat kecamatan Pak ya. Kalau di Bruno kan pasti ada kecamatan, ada puskesmas. Kemiri juga ada puskesmas Kemiri dan puskesmas Winong Pak ya, itu tingkat kecamatan juga. Jadi masyarakat sini kalau berobat ke Winong malah. Iya, kalau untuk yang Puspo Wetan RW 2 Desa Puspo itu mayoritas kalau kesehatan tuh larinya ke Winong. Ke Winong, Kecamatan Kemiri malah. Iya, Kecamatan Kemiri ke Puskesmas, Bidan dan sebagainya. Kadang dirujuk langsung ke rumah sakit karena kalau ke Puskesmas Bruno itu jauhnya daripada ke Purworejo, lebih jauh ke kecamatan. Ya. Kalau Puspo Kulon Pak? Puspo Kulon memang larinya ke sana semua Mas, untuk wilayah Bruno. Jadi untuk wilayah Puspo Kulon lebih dekat ke wilayah Bruno karena tinggal turun ke wilayah Bruno Sari langsung ke kecamatan. Tapi adakah dokter atau bidan misalnya Pak di sini gitu? Untuk bidan desa ada. Ya. Dokter? Kalau dokter untuk wilayah Puspo belum ada. Belum ada, larinya ke Desa Winong juga Pak. Winong, ya. Nah, jadi kalau tadi kalau kesehatan itu larinya masih ke Winong Pak ya, ke betul. Kecamatan Kemiri. Tapi kalau nikah tetap ke Bruno Pak ya? Nikah ke Bruno. Nggak bisa ke Winong nikahnya berarti. Iya. Terus terang yang unik ini Mas, untuk satu wilayah saya selaku kepala desa saja nggak begitu paham warganya karena terlalu jauh, terlalu luas dan juga untuk mencari rezeki lah maisahnya itu ada yang ke wilayah Bruno sana, ada yang ke wilayah Tegalsari. Tegalsari itu daerah tangga desa, ya Bruno juga, tapi sudah paling ujung utara, sudah perbatasan Kepil yang ada pasar itu. Jadi kalau untuk wilayah Puspo Wetan ini larinya ke wilayah Kemiri sama ke Purworejo. Iya. Itu mah lebih dekat. Nah, termasuk pasar juga Pak ya? Pasar kan nggak ada pasar di sini Pak ya? Sini adanya pasar Sawangan berarti Pak ya? Sawangan. Jadi untuk warga masyarakat Puspo memang jauh sekali, untuk daerah Kulon juga masih susah karena pasarnya juga masih jauh ke daerah Tegalsari sama ke Kecamatan Bruno. Untuk Puspo kurang lebih 2,5 km nyampe Desa Giri Mulyo. Pasar Sawangan. Atau ke Pasar Winong berarti Pak Pasar ya? Winong ya, masih Winong, Melaran sama Seren. Iya. Baik, terima kasih sekali nih Pak Lurah, Pak Ngadimin dan Pak Kodrat. Ini udah buat foto-foto. Matur nuwun sangat niki. Tapi ada produk unggulan desa Pak. Apa itu Pak? Puspo Pak. Di Puspo Kulon, Puspo Tengah itu di lokasi wilayah kantor desa. Itu di situ masyarakatnya itu banyak sekali yang membuat gula aren. Gula aren. Karena di situ banyak sekali pohon aren dan itulah produk unggulan Desa Puspo yang alami, yaitu gula aren murni tanpa campuran.
Iya, iya, iya. Jadi mau oleh-oleh dari Puspo yang paling bagus itu gula aren. Gula aren. Mm. Iya, iya, iya. Itu produk unggulan itu Desa Puspo. Kecuali kalau musiman duren atau apa. Kan musiman. Kalau gula aren kan setiap hari. Setiap hari ada. Baik, terima kasih ya Pak ya. Sampai ketemu lagi pemirsa ya. Tetap menyaksikan tayangan-tayangan kami di Mediasi Channel.